Berlatar pada abad ke-20, kisah akan berfokus pada seorang pria biasa bernama Liu Jinqi, hidup sederhana bersama keluarga kecilnya, ada istri bernama Ayu dan dua anak laki-laki yang masih kecil yang pada pagi itu, Liu terlihat sedang sarapan bersama sebelum kemudian berangkat bekerja. 把没去吃他儿子百天酒的人，全都骂了个遍。 Dan inilah pekerjaan Liu, seorang pembuat kertas di salah satu toko kelontong yang dimiliki oleh seorang kakek pengusaha, di mana Liu dikenal sebagai sosok yang baik, rajin, pekerja keras, tak banyak omong, dan yang terpenting tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain atau ngegibah. 你不吃肉的，我差点忘了。 Tepat di hari itu, desa mereka kedatangan dua tamu asing yang cukup mencurigakan, yang ternyata adalah dua penjahat yang sedang buron. Hal itu terbukti ketika mereka berdua mendatangi toko kelontong si kakek untuk merampok semua uang yang ada di sana. 我们过来拿银子。 Liu hanya bisa bersembunyi ketika si kakek dan istri sedang dianiaya, namun karena mereka terus melakukannya tanpa henti, Liu yang kasihan pun akhirnya keluar, dan inilah yang terjadi. Karena Liu hanya seorang pembuat kertas, ia hanya bisa memeluk sambil mendorong satu penjahat agar menghentikan aksinya, di mana suatu keberuntungan terjadi saat para penjahat ini melakukan beberapa kesalahan fatal yang justru malah saling melukai satu sama lain. Dan ya, satu penjahat pun mati konyol setelah kepalanya terbentur ujung lemari, sementara satu penjahat lagi terus menyerang Liu sampai akhirnya masuk ke sungai di belakang toko, di mana hal menarik terjadi saat si penjahat terus memukuli Liu, tapi anehnya justru malah si penjahatlah yang mati mendadak akibat suatu penyebab yang tidak diketahui. Entah suatu kebetulan atau memang para penjahatnya saja yang terlalu belegu, mereka berdua pun tewas secara mengenaskan. Sementara itu Liu hanya mengalami cedera kecil, bahkan tim forensik terkait pun tak menemukan cedera serius pada kedua tubuh penjahat tersebut. Kejadian ini cukup menggemparkan warga desa sampai-sampai Bapak Wali Kota datang ke lokasi untuk melihatnya sendiri, di mana kita juga akan diperkenalkan pada seorang detektif bernama Baiju yang ditugaskan mengusut kasus ini dan baru menyadari jika kedua penjahat tersebut adalah pelaku kriminal yang masuk dalam daftar buronan paling dicari oleh kepolisian. Karena kedua orang yang ditangkap di wilayahnya, tentulah Pak Wali Kota sangat senang karena ini bisa menjadi prestasi untuknya di pemerintahan, tapi tidak dengan Baiju yang masih belum menemukan jawaban tentang apa penyebab kematian mereka yang sebenarnya. 这可是在本县归的案呐！赶紧安排安排，我要见见这位大英雄。哎，朱某啊，有咱们这个大英雄刘大了嘴，笑他皮。 Sendirian, Baiju mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan investigasi. Di sana ia menemukan gigi milik salah satu penjahat yang terlempar masuk ke dalam sebuah toples. Entah bagaimana itu bisa terjadi, Baiju kemudian anjlok dalam sungai di belakang toko untuk memeriksa apakah airnya beracun atau tidak.
Karena tidak menemukan hal mencurigakan di TKP, Baiju pun mendatangi warung makan setempat untuk menanyakan terkait siapa Liu dan seperti apa latar belakangnya. Baiju curiga jika Liu lah penyebab kematian kedua penjahat tersebut. Namun, hal itu langsung dibantah oleh pemilik warung yang mengatakan jika Liu hanya seorang pria polos biasa, pembuat kertas yang jangankan untuk membunuh, berkelahi saja ia tidak bisa. 我说你是哪一个村来的？ Sampai kasusnya berhasil dipecahkan, Baiju akan tinggal di desa ini untuk sementara waktu. Di situ ia terlihat sedang melakukan semacam terapi menggunakan 2 buah jarum yang ditusukkan pada 2 titik saraf yang berbeda. Yang pertama, titik sanjong atau titik yang mengendalikan emosi dan juga empati. Hal itu membuat Baiju menjadi orang yang tidak tegaan dan penuh dengan rasa kasihan, sehingga ia pernah nyaris mati akibat terlalu mengasihani pelaku kejahatan yang masih remaja dengan mengembalikan si pelaku kepada kedua orang tua angkatnya, dan sama sekali tak menduga jika anak tersebut akan meracuni makanan semua orang. Titik yang kedua bernama Tientu, yaitu untuk mengendalikan racun. Gara-gara kejadian waktu itu, Baiju mengobati tubuh dan sifat dalam waktu yang bersamaan. Karena sejak hari itu, ia percaya bahwa kita sebagai manusia tidak bisa mengandalkan rasa kasihan atau tidak tegaan, tidak bisa mengandalkan orang lain untuk mendapatkan jawaban. Hanya akal sehat, logika, sains, psikologi, dan hukumlah satu-satunya hal yang dapat dipercaya di dunia ini. Keesokannya, Baiju mendatangi istrinya Liu. Sama seperti warga lain, Ayu menjelaskan bahwa suaminya berasal dari desa lain yang sangat jauh. Ia melakukan perjalanan panjang setelah bertengkar dengan keluarganya. Memang tidak pasti seperti apa asal-usulnya, namun selama 10 tahun berumah tangga, Ayu tidak pernah sekalipun mendapati hal aneh dengan suaminya. Setelah mendapatkan keterangan dari orang-orang terdekatnya, kini Baiju akan melakukan interogasi langsung pertamanya kepada Liu. Berlokasi di toko yang terjadi tempat kejadian perkara, Liu pun menjelaskan langkah demi langkah kronologi kejadiannya, tanpa sadar jika Baiju adalah detektif jenius yang bisa melakukan hipotesis prediksi untuk menemukan jawaban sesungguhnya tanpa si sumber mengatakan yang sebenarnya. Perihal si penjahat kehilangan telinganya, Liu dan istri si pemilik toko pun mengaku bahwa kedua penjahat itu saling melukai satu sama lain. Namun Baiju tidak mudah percaya begitu saja. Ia punya jawaban yang lebih masuk akal, yaitu selanjutnya, Baiju kembali menemukan jawaban yang lebih masuk akal dengan bagaimana satu gigi penjahat bisa masuk dalam sebuah toples. Faktanya, Liu sengaja membiarkan dirinya terlempar untuk mengumpulkan energi Qi sebagai bentuk kesiapannya untuk membunuh. 使你来的早，你已准备好大开杀戒了吧？ Untuk kematian si penjahat kurus kebentur ujung lemari bukanlah cara mati yang keren. Masih dengan asumsi sebelumnya, yaitu kesiapan Liu untuk membunuh, ia menotok titik saraf si penjahat yang mengakibatkan pembuluh darahnya menutup, yang pada akhirnya membuat jantungnya gagal berfungsi dan mati secara mendadak. 你点了他的云门穴，穴穴不通，心肌停顿。 Terakhir, dengan si penjahat yang mati di sungai, awalnya kita kira ini hanya kebetulan atau si penjahat tak sengaja disengat ikan lele atau apalah, yang faktanya hal itu disebabkan oleh Liu juga yang menotok titik saraf yang terdapat di samping matanya. Hal itu menimbulkan pendarahan di mata dan juga pembengkakan yang sangat cepat hingga otaknya berhenti berfungsi dan mati secara mengenaskan. 日记迷说神经就是不是大脑神经，没有惊喜。可以了，辛苦你了。
明天见。 Sejak saat itu, Baiju terus-menerus mengamati Liu, mulai dari cara ia bernapas. Orang normal setiap napas paling tidak 10 hitungan, tapi Liu hanya 2 hitungan yang membuktikan bahwa ia adalah seorang ahli bela diri sangat terlatih dan mampu mengendalikan napas lebih baik dari orang biasa. Untuk membuktikan hal itu, Baiju pun dengan sengaja mendorong Liu jatuh dari atas jembatan. Liu sempat nyangsang dari ranting pohon yang secara logika, mana mungkin ranting sekecil itu bisa menahan bobot tubuh Liu, ditambah dengan daya jatuhnya dari jembatan. Namun, bagi ahli bela diri selevel itu, selevel Liu, Baiju percaya bahwa ia mampu mengendalikan pernapasannya, atau biasa kita sebut dengan ilmu meringankan tubuh, yang mungkin adalah suatu hal yang mudah dilakukan. Dan setelah Liu dibawa ke daratan, Baiju pun langsung meminta maaf dan ia mengaku kesulitan mengendalikan bambu yang mereka bawa, yang pada akhirnya terjadi harus kejadiannya seperti ini. Agar Baiju tidak terus merasa bersalah, Liu yang baik hati pun mengundangnya makan malam di rumahnya, dan bukan menikmati santapan, Baiju terus memandangi Liu dari jarak dekat karena masih penasaran dengan siapa sebenarnya sosok yang ada di hadapannya ini. Setelah Baiju terus mendesak mencari tahu latar belakangnya, Liu pun akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya adalah anak dari pemilik tempat pemotongan hewan. Hubungan Liu dan sang ayah sangat tidak baik, sampai suatu hari ayahnya diam-diam menyembelih dan memasak kuda kesayangan Liu. Selesai makan, barulah Liu diberitahu bahwa yang ia makan tadi adalah kuda kesayangannya, sehingga sejak saat itu Liu sangat membenci ayahnya dan memutuskan berkelana sampai akhirnya bertemu dengan Ayu di desa ini. Tak percaya dengan semua ceritanya, Baiju yang yakin jika Liu adalah seorang ahli bela diri pun kembali mengamatinya ketika sedang tidur. Ia menemukan bahwa udara di sekitar tubuh Liu menjadi dingin berkat energi Qi yang berbeda dari orang normal, dan tiba-tiba keesokan paginya, ketika sedang ada acara kecil-kecilan di desa, Liu menemui Baiju secara pribadi untuk jujur bahwa dia adalah seorang buron pembunuh sesuai cerita semalam. Ayahnya adalah seorang pemilik pemotongan hewan, namun kepergian ia dari desanya bukan disebabkan oleh kuda kesayangannya yang sembelih, melainkan Liu telah membunuh seseorang akibat permasalahan bisnis dengan ayahnya. Pada intinya, Liu menceritakan semua ini agar Baiju berhenti menyelidikinya. Liu hanya sedang menjalani hidup baru tanpa ingin terlibat masa lalu, sehingga Liu memohon dengan sangat agar Baiju tidak mengganggu kehidupannya lagi. Alih-alih percaya cerita barusan, Baiju justru malah semakin yakin jika Liu adalah seorang ahli bela diri yang sangat hebat. Hal itu kembali dibuktikan dengan banyaknya lalat di sekitar, tapi anehnya hanya Liu lah yang tidak dihinggapi lalat. Hal itu disebabkan oleh energi Qi tingkat tinggi yang terpancar di tubuhnya, yang secara tidak langsung akan melindungi Liu dari segala macam bahaya. Sehingga untuk membuktikannya, Baiju nekat mengambil parang dan menyerangnya dari belakang. Dan ya, Baiju sudah salah besar ketika menganggap Liu akan kebal atau tahan terhadap serangan. Faktanya, ia justru malah dibenci oleh penduduk desa yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan tempat tersebut. Alur cerita film, aksi balas dendam, dan inilah filmku. Naon sih, riweuh?